naik turunnya iman ada hubungannya dengan ditandai dengan naik turunnya kualitas kuantitas ibadah kita. Iman kan di dalam hati, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri merasakan, kenapa hari ini kok aku senang ibadah, rindu sedekah dan sebagainya. Itu imanmu lagi naik. Ternyata jadi males, cemberut sama suami, itu imanmu mulai mulai turun itu. Jadi makanya perangi penurunan. Kalau sudah mulai cemberut sama suami langsung ganti. Nah, kalau sudah mau pelit langsung keluarkan. Anda perangi semuanya. Jadi untuk naikkan iman kita yang bermujahadah. Selagi kita malas ibadah harus kita dorong lagi. Ya, cara mendorong bermacam-macam cara, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Dan yang lainnya adalah mencari kawan yang rajin. Kalau kawanmu jarang tahajudan, ya tidak tahajudan. Kalau kawanmu sedang tahajudan, pasti tahajudan. Nah, seperti itu. Jadi cari kawan yang baik. Kawannya sedang ngaji. Kalau kawannya nggak mau ngaji, besok nggak ngaji juga akhirnya. Seperti itu. Jadi termasuk untuk meningkatkan iman, kawan yang baik. Adapun masalah ridho dengan ujian, ya orang beriman itulah kalau kuatnya imannya, ujian itu semuanya itu ujian sebetulnya. Yang dialami manusia itu ujian. Kekayaan itu ujian loh. Ada orang dulu waktu nggak punya duit, masih melarat pakai sepeda engkol, pengajian di sop paling depan. Giliran punya motor sudah mundur. Pas punya mobil nggak kelihatan lagi. Itu nikmat menjadi fitnah bagi dia. Dulu waktu perawan, waduh rajin ngaji paling depan. Waktu berjaga paling depan. Giliran sudah punya pasangan nggak kelihatan ngaji, berarti itu istrinya fitnah itu. Mestinya punya halal, punya hiburan spesial, semakin rajin dong ngaji, semakin dekat pada Allah. Makanya ujian, semuanya ujian. Kekayaan dulu waktu melarat rajin sholat di masjid, giliran kaya hilang nggak pernah sholat, berarti kekayaan fitnah bagi dia. Jadi jangan dianggap ujian itu hanya fakir saja, tidak, semuanya itu ujian. Nah, makanya naik pangkat atau kita semakin runtuh. Ada orang diberi Allah kekayaan, ternyata semakin kaya semakin rajin beribadah, semakin banyak menderma, berarti lulus dia. Termasuk yang fakir, dia diuji dengan kefakiran, bukan semakin jauh pada Allah, semakin mendekat kepada Allah, berarti dia sukses. Jadi seperti itu semua ujian. Akan tapi kalau orang beriman mengerti setiap ujian itu pasti besok naik kelas, kan gitu. Semua naik kelas. Sehingga apa kata Nabi? Ajaban min amri ummati. Mengherankan tentang urusan umatku. Inna amrahu kulhu khair. Semua urusannya baik-baik. Umatku urusannya baik-baik semuanya. In asabathu sarra, kalau mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, kana khairan lah. Kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur, maka baik bagi dia. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana ketidakbaikan, sabar, kemudian dia bersabar, kana khairan lahu, maka menjadi baik baginya. Bersyukur mengangkat derajatnya, bersabar mengangkat derajatnya. Enak. Sehingga kalau orang paham makna ini sederhana, bagaimana tidak ridho? Diuji oleh Allah sakit langsung husnuzon. Semoga dengan ini aku diangkat derajatku, pahalaku, semoga menjadi kebaikan untuk anakku yang lagi sekolah di sana. Semoga menjadi kebaikan untuk semuanya. Seperti itu. Jadi langsung hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah itu dalam hal ujian tidak pernah menganggap itu adalah sebagai sesuatu yang menyakitkan. Biarpun sakit tapi masih bisa senyum. Ada orang sakit senyum. Ibu melahirkan, ayo sakit enggak? Habis melahirkan senyum lihat anaknya, ayo enggak? Ayo. Jadi jangan dianggap nggak ada. Orang tuh kadang kita kurang cerdas, sehingga kalau anak kecil wajar tidak mengerti akibat nanti. Anak kecil suruh minum jamu sama disuntik pastilah lari. Tapi bapak-bapak datang ke dokter, tolong suntik saya karena saya demam. Loh, karena bapak-bapak sudah berpikir setelah disuntik reda demamnya, suruh minum jamu nanti perutnya enak. Anak kecil jamu pahit ya nggak mau, disuntik sakit nggak mau. Makanya kita dengan akhirat pun juga begitu, sering seperti anak kecil diuji oleh Allah, padahal mau diberi sesuatu yang besar dan tidak akhirat, cuman karena kita anak kecil langsung nggak kuat, nggak mau. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Tapi nggak boleh juga kita minta ujian, minta cobaan. Ya Allah, berikan aku sakit sepanjang hidupku biar aku masuk surga kelas 3. Jangan soal begitu.
nggak boleh. Yang minta baik-baik saja. Ya Allah, angkat derajatku dengan rezeki yang melimpah, angkat derajatku dengan istri solehah, angkat derajatku dengan suami yang soleh. Jangan gara-gara dengar berita ada seorang wanita ahli surga, gara-gara setiap hari tempelengi oleh suaminya, ya Allah aku pengen kayak dia, mau? Ya nggak usah masuk surga yang enak. Nabi aja, Nabi Yusuf itu adalah ngomong, beliau mengatakan sijnu, dia mengatakan bahasanya di saat daripada aku harus melakukan itu, maka lebih baik aku masuk penjara. Masuk penjara beneran. Coba kalau seandainya panjatannya yang lain, akan beri yang lainnya. Jadi jangan suka ngomong yang gak enak ya. Misalnya punya anak, misalnya punya duit banyak, nggak punya anak, atau sebaliknya nggak punya duit banyak tapi nggak punya anak, lalu ngomong, ya Allah, daripada duit banyak begini nggak punya anak, mending punya anak biarpun melarat. Dikasih anak melarat beneran, nyungsep, pusing nggak? Kalau ngomong, ya Allah, seperti kau mudahkan aku mendapatkan rezeki, tentu bagimu sangat mudah untuk memberikan kepadaku keturunan. Kan dia ngomong gitu, jangan ngomong jelek. Ya Allah, daripada tidak nikah sudahlah, yang penting perempuan, ya dikasih perempuan asal juga, yang minta yang baik dong. Biasanya orang marah itu, marah pada Allah, ya Allah yang penting, nah ini mulai marah pada Allah. Dengan Allah kok marah? Tetap mintalah kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta yang baik, di dunia baik, di akhirat baik. Ini saja, semoga Allah menjadikan kita ahli surga Allah, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.